Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosenda Kadir dari Prodi S1 Keperawatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan tidur dan jenis gangguan tidurnya, yaitu sleep paralysis. Gangguan tidur dapat dikategorikan menjadi gangguan tidur primer dan gangguan tidur sekunder. Gangguan tidur primer jika seseorang mengalami gangguan tidur tanpa penyebab lain. Sedangkan gangguan tidur sekunder yaitu gangguan tidur yang diakibatkan oleh gejala klinis seperti disfungsi, depresi, dan alkoholik. Jenis gangguan tidur sleep paralysis ini, penjelasan sleep paralysis menurut The American Sleep Disorder Association pada tahun 1990, sleep paralysis terjadi ketika seseorang berada pada tidur paling dalam saat seluruh otot relaksasi, akan tetapi perubahan tahapan tidur secara mendadak akibat gangguan siklus tidur menyebabkan seseorang tersadar. Mendefinisikan bahwa sleep paralysis adalah ketidakmampuan tubuh mengendalikan otot frontal selama sleep onset, hyponagonik, atau selama terbangun di antara waktu malam dan pagi, hypnopompik. Menurut Gillian 2008, sleep paralysis didukung dengan halusinasi, perasaan tercekik, dan sulit menggerakkan lidah. Dalam keadaan ini, sehingga dapat membuka mata, menggerakkan bola mata, dan melihat sekeliling. Keadaan ini dapat terjadi selama beberapa menit atau sampai 20 menitan. Dan menurut O'Hare pada tahun 2004, sleep paralysis bersifat sementara. Biasanya terjadi hingga beberapa menit. Sleep paralysis akan menghilang secara spontan atau dengan stimulus eksternal, biasanya dengan sentuhan atau dibangunkan oleh orang lain. Bagian otak yang mempengaruhi sistem paralis, menurut China pada tahun 2002, menyebutkan bahwa terdapat dua sistem otak yang berkontribusi dalam terjadinya sleep paralysis ini. Sistem otak yang paling mempengaruhi terjadinya sleep paralysis adalah struktur inner brain atau bagian dalam otak yang mengatur ancaman dan tanggapan terhadap bahaya. Dalam hal ini, yang dapat memicu seseorang melihat sosok yang mengintai dalam kegelapan di dekatnya. Area-area saraf lainnya yang berkontribusi terhadap penggambaran mimpi RM ini tergambar pada pengetahuan pribadi dan budaya seseorang terhadap kehadiran sosok jahat yang muncul. Misalnya, salah satu kepercayaan bahwa budaya yang ada di Indonesia yang menyebut bahwa sleep paralysis sebagai ketiban sosok gaib. Selain itu, menyebutkan bahwa sleep paralysis ini diakibatkan oleh kurangnya kegiatan spiritual sebelum tidur, seperti lupa berdoa dan sholat. Sistem otak yang kedua yang meliputi bagian sensorik dan motorik dari lapisan luar otak yang membedakan tubuh seseorang dengan orang lain serta makhluk lainnya. Ketika RM ini memicu sistem ini, seseorang akan mengalami sensasi mengembang, terbang, jatuh, dan jenis-jenis gerakan lainnya. Akibat dari sleep paralysis ini, meskipun sleep paralysis ini biasanya terjadi dan dialami oleh semua orang, tetapi gangguan tidur ini patut diwaspadai. Pasalnya, sleep paralysis ini bisa juga merupakan petanda narkolepsi atau serangan tidur yang mendadak tanpa tanda-tanda mengantuk. Sleep paralysis, sleep apnea atau menengkur, kecemasan, dan depresi. Cara untuk mengatasi sleep paralysis ini yaitu 1. Hindari stres. Stres diduga jadi penyebab terbesar sleep paralysis. Mulailah hidup sehat secara fisik maupun psikis. Jangan merokok serta minum alkohol atau kafein, dan hindari untuk makan terlalu banyak. Selain itu, selalu cukupi kebutuhan tidur dan istirahat. 2. Pola tidur. Buatlah pola tidur menjadi lebih teratur. Usahakan tidur lebih awal pada jam yang sama setiap malam. 3. Membuat gerakan mental. Kondisi pada saat
sleep paralysis terjadi dapat membuat panik dan ketakutan sehingga akan memunculkan alam bawah sadar tentang ketakutan kita sendiri, sehingga kadang terbayang penggambaran adanya makhluk halus, mulut keluh dan susah bergerak. Ketika sleep paralysis bukanlah pergerakan fisik yang sebenarnya, melainkan gerakan mental. Para ahli menganjurkan untuk terus berusaha melawan dan menggerakkan anggota tubuh melalui kekuatan pikiran. 4. Pengobatan medis. Jika terlalu sering mengalami sleep paralysis, maka selain cara-cara di atas yang telah dilakukan, maka perlu untuk evaluasi diri. Untuk itu, bisa dengan buat catatan mengenai pola tidur selama beberapa pekan dan susun daftar masalah-masalah yang menyita pikiran. Dengan cara tersebut, membantu untuk mengetahui faktor pemicu terjadinya sleep paralysis tersebut, sehingga gangguan tidur tersebut dapat diatasi dengan menghindar faktor pemicunya. Lain halnya jika sleep paralysis disertai dengan gejala lain, maka ada baiknya secara segera pergi ke dokter atau laboratorium tidur. Untuk catatan yang dibuat sebelumnya akan membantu dokter untuk mengetahui kapan sleep paralysis dimulai dan sudah berlangsung lama. Juga jenis obat yang pernah atau sedang digunakan. Hindari juga mengonsumsi obat penenang untuk tidur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.